Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Lalu tadi, tapi kan pasar itu ada kondisi-kondisi di mana market itu tidak berjalan dengan efisien, gitu ya, sehingga perlu intervensi dari pemerintah. Nah, lalu pertanyaan keduanya adalah bagaimana pemerintah itu mengintervensi dalam ekonomi dan apa dampak dari intervensi itu. Bisa tujuannya selalu tentu baik gitu ya, kayak tadi fungsi dari pemerintah adalah salah satunya untuk meredistribusikan pendapatan gitu melalui pajak, lalu kemudian dialihkan menjadi bantuan sosial. Tapi intervensi itu apakah selalu baik atau enggak gitu, nanti kita akan pelajari. Dan kenapa pemerintah itu melakukan intervensi tertentu dalam waktu tertentu gitu. Apakah memang kebijakan yang diambil itu sesuai dengan teori ekonominya, atau ada unsur-unsur lain yang menyebabkan pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan intervensi tertentu. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam satu semester ini di kelas keuangan publik. Jadi ingat lagi tadi ada mikro, makro teorinya gitu yang selama ini kalian pelajari, lalu penerapannya dalam konteks pemerintah itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari di keuangan publik. Nah, kenapa sih pemerintah harus mengintervensi dalam ekonomi, padahal tadi Adam Smith bilang ya market tuh berjalan dengan sendirinya juga efisien. Gitu. Nah, karena ada kegagalan pasar gitu atau market failure atau masalah-masalah yang menyebabkan gitu pasar itu tidak berjalan dengan efisien. Nah, ada yang bisa mencontohkan nggak market failure itu atau kegagalan pasar dulu di mikro makro? Ya, karena bisa jadi contohnya misalkan sumber daya itu nggak semua terbagi rata gitu ya. Jadi nggak semua orang juga punya akses. Jadi bisa ada monopoli. Gitu. Lalu bagaimana kalau monopoli itu kan ada satu pihak yang bisa menyebabkan dia mengatur harga gitu dan meningkatkan profit setinggi tingginya gitu ya. Nah, lalu bagaimana walaupun secara ekonomi itu efisien, tapi bisa jadi kan tidak berkeadilan, sehingga perlu intervensi dari pemerintah. Jadi itu kenapa pemerintah melakukan intervensi dalam ekonomi. Ini ada contoh terkait dengan epidemi measles gitu ya atau campak di Amerika. Tapi kita coba ambil konteksnya yang kita alami sekarang gitu ya dengan COVID-19. Itu kan kalian jadi saksi sejarahnya gitu ya. Bagaimana COVID ini mengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Pertama, COVID itu masalah ekonomi bukan? Kesehatan yang merambat ke ekonomi, Pak, menurut Iqbal. Iya. Sebenarnya masalahnya COVID itu awalnya masalah kesehatan gitu kan. Bukan masalah ekonomi gitu. Beda dengan kalau kalian baca gitu ya, krisis moneter tahun 97-98 di Indonesia gitu. Masalahnya dari utang luar negeri gitu ya, dari nilai tukar. Lalu di tahun 2008 ada krisis keuangan global. Itu juga masalahnya dari subprime mortgage, dari pinjaman-pinjaman atau utang-utang terkait dengan perumahan, terkait kredit gitu ya, terkait dengan perumahan di Amerika, terus merambat ke Indonesia. Tapi COVID ini bukan dari sisi keuangan atau dari sisi ekonomi awalnya. Ini adalah isu kesehatan. Gitu. Nah, isu kesehatan ini kan sebenarnya ya banyak juga gitu. Ada demam berdarah, ada diare,
ada eh, malaria gitu ya. Nah, tapi selama ini penyakit-penyakit kayak malaria, diare, demam berdarah tuh nggak sampai menjadi masif gitu dan kemudian menyebabkan perlu kebijakan-kebijakan yang intervensinya berskala besar gitu. Nah, biasanya kan kalau diare, malaria itu cuma di daerah-daerah dalam satu daerah tertentu aja gitu ya, atau dalam satu musim tertentu aja. Nah, sementara kayak COVID kemarin itu masalah kesehatan, tapi karena penyebarannya luas dan gampang gitu, dan akhirnya uh, skalanya cukup masif gitu, dan akhirnya dibuat kebijakan uh, apa kalau di Indonesia kan dulu PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar gitu. Nah, ternyata gitu dari isu kesehatan karena mempengaruhi aktivitas masyarakat gitu, di mana masyarakat ini jadi nggak boleh beraktivitas, nah, secara langsung aktivitas ekonomi juga berhenti gitu, dan akhirnya menyebabkan masalah ekonomi gitu. Nah, uh, itu dari kasus kesehatan yang akhirnya menjadi krisis dari sisi ekonominya gitu ya. Nah, kemudian sekarang udah berjalan gitu lah dengan ada pemulihan ekonomi di tahun 2021. Lalu kemudian vaksinasi juga berjalan. Nah, tetapi pemulihan ini juga ternyata tidak selancar yang diperkirakan gitu kan. Pas di akhir 2020 itu ketika vaksin udah mulai ditemukan gitu kan, ada Sinovac, ada Johnson Johnson, ada Oxford, AstraZeneca gitu, ada Pfizer. Itu semua orang mikir bahwa oh ini akhir dari pandemi gitu ya, awal 2021. Tapi ternyata vaksinasi berjalan dan uh, muncul juga perdebatan gitu, apakah vaksin ini beneran vaksin gitu atau sebenarnya cara Bill Gates untuk menyuntikkan chip gitu ke dalam tubuh gitu kan, akhirnya jadi perdebatan, dan kemudian ada sebagian orang yang nggak mau vaksin, dan ketika ada orang yang nggak vaksin gitu lalu kemudian dia masih terkena dan kemudian uh, virusnya bermutasi gitu. Nah, tadi orang-orang yang nggak vaksin ini akhirnya menyebabkan eksternalitas negatif gitu, karena uh, dia jadi misalkan dia harus tetap beraktivitas dan kemudian dia pulang ke rumah dia akhirnya menularkan untuk keluarganya gitu. Terus atau sebaliknya gitu, dia kenanya dari misalkan anggota keluarganya, dia beraktivitas keluar, teman kantornya yang kena gitu. Nah, jadi kan masalahnya balik lagi gitu, terus kemudian ada mutasi virus, ada delta akhirnya naik lagi gitu, bahkan lebih lebih uh, besar dibandingkan gelombang sebelum ada vaksinasi gitu ya. Itu kan contoh, itu salah satu contoh gimana ada eksternalitas negatif dari orang-orang yang sebelumnya nggak vaksin, akhirnya ada dicampur gitu ya dengan isu mutasi virus dan lain-lain yang akhirnya menyebabkan ekonominya pulihnya juga terhambat seperti itu. Dan bagaimana pemerintah meresponnya gitu ya. Pertama tadi di awal tahun 2021 kita ada vaksinasi. Pertama PSBB gitu ya. Ya masyarakat jangan bergerak dulu gitu supaya penyebarannya lebih terbatas. Tapi mungkin kalau dilarang gitu dalam seminggu, 2 minggu atau sebulan orang masih bisa bertahan gitu. Tapi ketika dilarangnya panjang ya sebagian orang udah nggak punya tabungan gitu, sebagian orang nggak punya penghasilan lagi gitu ya, akhirnya mereka mau nggak mau harus keluar mencari penghasilan gitu. Dan yang punya penghasilan pun ya kalau nggak ada tambahan penghasilan ya dia juga berpikir ya dia harus mencari gitu, karena dia nggak tahu, kita semua pada saat itu nggak tahu gitu si virus ini akan selesai berapa lama. Nah, akhirnya kan pemerintah menetapkan ada PSBB untuk membatasi.
Lalu kemudian di akhir tahun 2020, awal 2021 ada mulai penemuan vaksin. Dan kemudian ada proses vaksinasi. Vaksinasinya gratis untuk semua, tapi tadi ada perdebatan gitu. Terus kemudian pemerintah memberikan himbauan gitu, bahkan sampai MUI itu bikin himbauan juga untuk vaksin, dari gereja-gereja juga ada jadi sentra vaksinasi. Dan hasilnya di Indonesia sekarang 70% udah vaksin tahap pertama gitu ya. Lalu kemudian terakhir itu kalau nggak salah sekitar 50% dari populasinya udah vaksin kedua. Walaupun kita udah ada vaksin booster, tapi vaksin booster kelihatannya skalanya masih sangat kecil kalau di kita gitu ya. Jadi baru yang uh, dipaksa untuk booster gitu ya, biasanya kayak PNS kan mau nggak mau karena ngantor dikasih booster, atau dari perusahaan-perusahaannya memang diwajibkan booster. Nah, itu contoh dari COVID. Nah, kalau di Amerika tadi contohnya si measles ini juga case-nya serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi kasusnya juga dulu ada outbreak, lalu kemudian ada uh, imunisasi gitu atau vaksinasi, tapi karena di sana biasanya imunisasi atau vaksinasi itu berbayar, akhirnya ada kelompok masyarakat yang nggak bisa mengakses gitu ya imunisasi atau vaksinasi tersebut, dan akhirnya kemudian tadi menyebabkan eksternalitas negatif kepada lingkungan sekitarnya karena dia akan menularkan gitu ya ke anak-anak yang lain atau ke anggota keluarga yang lain. Nah, tapi akhirnya di sana dibuatlah kebijakan untuk masyarakat kelompok miskin itu imunisasinya dibayar, dan itu mengurangi tadi dampak dari si penularan measles-nya atau campaknya. Nah, di Indonesia juga tadi untuk kasus COVID gitu ya, pemerintah juga akhirnya kan membuat kebijakan kalau vaksin itu gratis, gitu, supaya masyarakat mau mengakses vaksinasi dari COVID-19. Jadi itu contoh tadi di kita walaupun itu krisis kesehatan, tapi ternyata dampaknya terhadap ekonomi, dan akhirnya pemerintah melalui APBN itu melakukan intervensi juga terhadap COVID yang sebenarnya krisis kesehatan karena berdampak pada ekonomi, dan uh, uh, pemerintah melalui uh, tools-nya APBN yang melakukan intervensi. Lalu kemudian tadi pertanyaan kedua, uh, lalu kemudian ketika mengintervensi, kapan sih pemerintah seharusnya mengintervensi dalam ekonomi? Nah, pemerintah tidak harus selalu mengintervensi gitu ya, karena tadi uh, dalam ekonomi klasik kan kita tahu kalau ya dalam kondisi tertentu pasar itu berjalan dengan efisien dengan sendirinya gitu. Jadi tidak selalu harus diintervensi oleh pemerintah. Nah, tapi ketika marketnya tidak berfungsi dengan baik, tadi ada market failure gitu, ada kegagalan pasar, maka disitulah uh, tempat atau waktu di mana pemerintah harus melakukan intervensi. Dan kemudian alasan kedua gitu ya dari intervensi pemerintah adalah untuk redistribusi gitu. Jadi ketika ada ketimpangan gitu, makanya tadi di dalam indikator makroekonomi gitu kita melihat tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan gitu, dan kalau kita bicara tingkat kemiskinan itu ada Gini rasio atau tingkat ketimpangan juga. Jadi ketika ada masalah seperti pengangguran yang naik gitu ya kan, karena COVID kan banyak PHK, penganggurannya naik, lalu kemudian karena COVID orang nggak bekerja dan akhirnya penghasilannya turun, tingkat kemiskinan naik gitu. Disitulah saat atau waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Gitu. Ada yang ingat nggak intervensi pemerintah Indonesia di tahun 2020-2021 untuk redistribusi gitu ya, karena dampak COVID,
Contohnya apa? Mengurangi belanja Pak di APBN dan meningkatkan bansos. Ya. Contohnya bansosnya apa? Ini Pak, pemberian bantuan langsung tunai. Ya. Sama ini Pak, pajak itu Pak. Yang setiap pelaku pasar UMKM dibebaskan pajak. Ya, contoh untuk mengatasi kemiskinan tadi ada, karena kan pas COVID tingkat kemiskinannya naik, kemudian akhirnya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai. Lalu kemudian tadi usaha mikro kecil menengah itu PPh finalnya ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Jadi mereka nggak bayar pajak. Lalu kemudian untuk yang baru menganggur pada saat itu karena banyak pengangguran juga, luncurkan program kartu prakerja oleh pemerintah gitu ya. Tujuannya untuk mengatasi atau memberikan bantuan gitu ya, bagi orang-orang yang baru kena PHK dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diharapkan nanti ketika lulus dari pelatihan itu bisa kerja gitu, bisa untuk upskill gitu, skillnya ditambah atau skillnya berubah gitu ya. Dan bahkan sampai sekarang kartu prakerja kan kembali diluncurkan lagi gitu ya, karena tingkat penganggurannya walaupun udah lebih turun dibandingkan tahun 2020 ketika awal pandemi gitu ya, tetapi masih cukup tinggi dibandingkan level sebelum pra-pandemi. Ini redistribusi tadi merupakan pergeseran atau redistribusi ulang gitu ya, dari kelompok masyarakat yang satu, terutama yang kaya, ke kelompok masyarakat yang lain, terutama yang miskin. Lalu bagaimana pemerintah melakukan intervensi? Bentuknya bisa dalam bentuk pajak atau subsidi gitu ya. Ini namanya merupakan istilahnya melalui mekanisme harga ya. Jadi harganya diatur supaya orang mau beli atau bisa beli atau jadi tidak membeli gitu ya. Kalau pajak tujuannya untuk mengurangi pembelian atau mengurangi konsumsinya gitu ya. Jadi contoh misalkan pajak karbon gitu ya, atau pajak emisi gitu, supaya orang lebih memilih kendaraan umum gitu dibandingkan kendaraan pribadi. Kemudian untuk subsidi, misalkan subsidi untuk gas LPG 3 kg, tujuannya supaya masyarakat yang kelompok bawah bisa mengakses harga LPG atau bisa mengakses LPG itu gitu ya, dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kelompok masyarakat yang beli LPG 12 kilo, 15 kilo gitu yang biasanya harganya jauh lebih tinggi kalau dihitung per kilogramnya gitu ya. Jadi pajak atau subsidi, lalu kemudian selain melalui mekanisme harga juga pemerintah bisa melakukan restriksi berupa mandat gitu ya. Baik itu dalam hal ini mandat untuk membeli atau menjual gitu. Misalkan memberikan kuota gitu. Kuota atau pembatasan jumlah ini tujuannya untuk membatasi penjualan barang yang jika diproduksi terlalu banyak itu bisa menyebabkan juga eksternalitas misalkan. Atau mewajibkan pembelian gitu, supaya mendorong misalkan industri yang ada di dalam negeri. Biasanya mandat ini bisa dalam artian penegakannya tegas gitu ya, misalkan kayak kuota gitu. Barang yang bisa diimpor itu hanya jumlah tertentu gitu. Misalkan beberapa waktu lalu kan kita sempat karena untuk kebutuhan energi di dalam negeri batu baranya nggak boleh diekspor dulu gitu ya.
gitu. Jadi dibatasi gitu. Jadi kuotanya 0 yang bisa diekspor. Tapi mandat ini juga bisa yang sifatnya hanya berupa himbauan gitu. Misalkan kan sekarang ada gerakan bangga buatan Indonesia gitu. Kalau kalian beli beberapa produk yang diproduksi di Indonesia dan dari perusahaan Indonesia kan suka ada logonya gitu ya, bangga buatan Indonesia. Tujuannya ya untuk mendorong ekonomi dalam negeri, lalu mendorong produsen dalam negeri, gitu, terutama UMKM. Tetapi ya pemerintah kan nggak bisa nyuruh orang beli secara paksa gitu. Itu kan menggunakan penghasilan pribadi yang juga menjadi kewenangan dari setiap orang gitu ya. Hak dari setiap orang untuk dia mau belanja apa saja. Tapi pemerintah bisa memberikan himbauan gitu. Membeli misalkan produk-produk bangga buatan Indonesia, terutama dari UMKM, tujuannya untuk mendorong atau membantu pemulihan ekonomi dari kelompok UMKM, misalkan seperti itu. Lalu intervensi juga bisa bentuknya dalam pengadaan barang publik, gitu. Jadi misalkan tadi pendidikan, gitu. Pemerintah kan langsung gitu bangun sekolah, bangun madrasah, gitu, di tempat-tempat tertentu yang memang tidak memiliki akses untuk pendidikan. Tujuannya untuk misalkan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah tertentu. Itu juga jadi salah satu mekanisme bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Lalu bisa juga memberikan pembiayaannya. Gitu. Jadi yang mengerjakan pihak swasta, tetapi pembiayaannya dari masyarakat, dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah hanya mengkontrakkan gitu ya pekerjaannya kepada pihak swasta. Menurut kalian gimana dengan intervensi pemerintah ini menyuruh gitu pihak swasta untuk mengerjakan proyek pemerintah? Menurut kalian bagus atau justru jelek? Izin berpendapat, Pak. Silakan, Farhan. Baik. Kalau menurut saya, hal itu sebenarnya bagus, Pak, untuk kebutuhan sosial dan masyarakat publik, Pak. Diharapkan banyak redistribusi pangan-pangan ataupun bahan-bahan yang mungkin ataupun transportasi yang harus dilakukan. Contohnya kayak PT KAI waktu itu melaksanakan tugas dari pemerintah dalam rangka memberikan tiket lebih murah saat itu, Pak. Dan itu untuk dilakukan juga memang waktu itu terkena faktor kinerja keuangannya nggak selalu semua BUMN itu menjadi baik, Pak. Bahkan banyak BUMN yang mengalami penurunan kinerja keuangan, Pak, dikarenakan adanya mandat tersebut. Tapi hal itu dilakukan pemerintah memang untuk eksternalitas positifnya demi sosial dan masyarakatnya, Pak. Walaupun mungkin ada ke negatif yaitu adanya penurunan kinerja keuangan. Tapi di samping itu pemerintah juga memberikan solusi lagi, Pak, untuk BUMN tersebut, contohnya dengan memberikan penyertaan modal negara atau PMN, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin, Pak. Mohon maaf jika ada yang salah, Pak. Nggak, benar-benar. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi beberapa BUMN tuh mendapatkan istilahnya PSO gitu ya, Public Service Obligation, jadi supaya melayani publik. Gitu. Jadi perpanjangan tangan pemerintah. Contohnya KAI kan perusahaan monopoli gitu ya yang memberikan layanan transportasi massal. Gitu. Dan tadi yang dicontohkan benar gitu ya. Jadi gimana supaya masyarakat ini tadi menggunakan transportasi publik, dalam hal ini kereta api, dan nggak beli mobil, nggak nambah polusi gitu ya. Tapi ya harus diberi insentif supaya harga tiket kereta apinya relatif lebih terjangkau gitu dibandingkan orang naik mobil gitu ya atau naik motor gitu. Nah, tapi dengan kewajiban harga tiketnya turun, ya PT KAI bisa jadi rugi gitu kan. Tapi untuk menutup itu pemerintah misalkan ngasih tadi PMN gitu tambahan modal atau selisih tiketnya
disubsidi oleh pemerintah gitu ya, dibayarkan oleh pemerintah. Contohnya seperti itu. Tapi itu kan contohnya BUMN gitu ya, yang memang jadi bagian dari pemerintah sendiri. Bagaimana kalau pemerintah itu membayar beneran pihak swasta gitu. Misalkan sekarang untuk acara G20 gitu. Pemerintah bayar IO gitu untuk penyelenggaraan acaranya. Menurut kalian efisien atau enggak? Ini nggak ada salah benar ya, bisa ditinjau dari berbagai macam perspektif dalam teori ekonomi. Ada yang mau berpendapat? Oke, nanti sambil ini kita diskusi lagi. Nah, intervensi dari pemerintah itu bisa memiliki dampak langsung maupun dampak tidak langsung gitu ya. Dampak langsungnya ya berarti bisa mengubah perilaku dari masyarakat gitu ya. Tadi misalkan dengan adanya pajak emisi ya masyarakat jadi lebih sedikit yang menggunakan transportasi pribadi gitu. Misalkan kalau di Indonesia contoh case-nya. Atau bisa juga dampaknya tidak langsung gitu. Jadi ya nggak langsung mengubah dari perilaku masyarakat gitu, dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan dampaknya nanti lebih kepada dampak dalam jangka panjang atau secara tidak langsung nanti memengaruhi dari si perilaku masyarakat gitu yang diharapkan bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi dampak dari si intervensi dari pemerintah juga tidak selalu langsung bisa dilihat atau bisa dirasakan gitu. Makanya kemudian dalam berbagai macam diskusi keuangan publik gitu ya, kita selalu melihat ada impact evaluation gitu ya, dampaknya itu seperti apa sih gitu, dan dalam jangka waktu yang berapa lama gitu. Kayak misalkan apakah pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur itu dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat atau enggak gitu. Jadi kalau pemerintah membangun infrastruktur jalan, jembatan, irigasi gitu, menurut kalian dampaknya langsung atau tidak langsung? Dan dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang? Tidak langsung, Pak. Alasannya, Mat? Karena itu tidak langsung maksudnya tidak, kalau uang kan bisa langsung digunakan oleh masyarakat, Pak. Misalkan untuk membeli, tapi kalau untuk jalan kan artinya masyarakat juga harus bisa membuat usaha sendiri. Misalkan masyarakat melakukan usaha terus baru dia menggunakan jalan itu. Kemudian dari jalan itu juga memberikan kemudahan kepada masyarakat. Artinya masyarakat tidak langsung menggunakan hasil itu untuk dia jual beli, seperti itu, Pak, menurut saya. Oke, jadi menurut Mat dampaknya nggak langsung ya. Yang lain, ada yang punya pendapat lain? Saya sambil izin minum. Izin menambahkan, Pak.
Mungkin Pak, kalau dari Iqbal juga setuju sama Mas Usman, soalnya kalau misalkan pembangunan irigasi terus ada jalan, itu merupakan kepada masyarakat itu tidak langsung, karena banyak sekali perubahan-perubahan sikap ataupun perilaku yang harus dilakukan masyarakat, seperti masyarakat yang pedalaman yang semula tidak memiliki mobil untuk menggunakan jalan tersebut, mereka harus mungkin belajar mobil ataupun membeli mobil tersebut agar barang-barang publik tersebut bisa digunakan. Seperti itu, Pak. Mungkin teman-teman yang lain. Jadi masih tidak langsung juga ya. Iya, Pak. Yang lain? Satu lagi deh. Pak, Ya. kalau menurut saya sendiri itu jalan irigasi gitu ya, jembatan tadi Pak, pastinya memiliki manfaat yang langsung gitu Pak, dan bagus untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau untuk jangka pendeknya ya aktivitas masyarakat terbantu. Akibat terbantunya aktivitas masyarakat kan akan memperbagus ekonomi gitu ya Pak. Itu sih Pak menurut saya Pak. Sip, ya. Ya, jadi benar kata yang dibilang dalam jangka pendek juga bisa jadi ada dampak positifnya gitu ya. Misalkan kalau kayak proyek infrastruktur itu dalam immediate impact-nya itu adalah menyerap pengangguran gitu. Kan untuk proyek pembangunan jalan itu butuh buruh-buruh gitu ya, atau pembangunan irigasi gitu ya. Yang mana itu bisa memberikan dampak tadi terhadap penurunan angka atau tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, terutama kalau infrastrukturnya dalam skala besar gitu. Nah, tapi apakah terus ekonominya jadi tumbuh dengan, kan biasanya infrastruktur itu ditujukan untuk membuka akses, lalu kemudian kalau aksesnya sudah akses kayak jalan gitu ya, jembatan itu terbuka, apakah terus kemudian ekonominya tumbuh secara otomatis? Ya belum tentu gitu kan, karena tadi orang butuh penyesuaian gitu ya. Ketika sebelumnya nggak ada jalan, nggak ada jembatan yang menghubungkan, mungkin orang berpikir ngapain buka usaha gitu di satu tempat gitu. Tapi setelah ada jalan, ada jembatan, orang punya akses misalkan ke tempat untuk beli bahan baku atau belanja ke kota yang lebih besar gitu, dan akhirnya bisa berjualan gitu. Lalu kemudian tadi setelah itu punya kendaraan gitu buat akses pembelian barang yang lebih besar gitu ya, atau bisa punya ada akses juga transportasi publik gitu, akhirnya baru ekonominya tumbuh gitu. Tapi itu kan perlu waktu yang lebih panjang gitu. Jadi ada dampaknya yang immediate tadi gitu ya, tapi juga ada dampak yang bisa jadi waktunya lebih panjang dan juga sifatnya indirect. Jadi benar apa yang tadi dibilang Mad, lalu kemudian Iqbal maupun Nike. Nah, lalu apakah pemerintah itu intervensinya selalu yang terbaik atau enggak? Menurut kalian gimana dan contohnya apa? Izin mencoba menjawab, Pak. Terkait intervensi dari pemerintah seperti halnya dalam masa pandemi seperti saat ini, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan ada pembatasan mobilitas di antar daerah. Dari satu sisi itu dari segi kesehatan itu sangat positif karena bisa menurunkan tingkat penyebaran varian COVID-19. Tapi di sisi lain, intervensi dari pemerintah ini seperti menghambat atau mematikan aktivitas bisnis, baik yang dari skala besar ataupun dari skala kecil seperti pedagang kaki lima ataupun UMKM itu sendiri, Pak. Jadi bisa menimbulkan suatu eksternalitas negatif juga. Ya, itu salah satu contohnya terkait dengan pengendalian COVID gitu ya. Ada yang lain?
izin berpendapat Pak. Ya, Farhan. Ini Pak, mungkin contohnya lain adalah tentang CPME Pak, atau Coaching Program for New Exporter dan juga desa devisa Pak. Itu dilakukan demi meningkatkan dan juga memunculkan eksportir baru Pak yang ada di desa. Contohnya di berbagai dari beberapa kanwil yang sebelumnya saya juga ikuti rapatnya. Tapi hal itu juga menurunkan memunculkan eksternalitas negatifnya Pak, dikarenakan pesan dari Menteri Pertanian kemarin mengatakan bahwa komoditi yang sebenarnya tidak bagus itu harus ditinggalkan Pak. Jadi mungkin ada beberapa desa yang akan kehilangan komoditas tersebut. Maksudnya buruh-buruhnya akan kehilangan pekerjaan tersebut Pak. Contohnya seperti garam Pak, karena kemarin dari Menteri Pertanian mengatakan bahwa untuk garam ini kita harus meninggalkan dan lebih berfokus kepada komoditi lainnya seperti kopi, teh, maupun furniture dan bahan pangan lainnya Pak. Seperti itu Pak. Ya, bisa jadi intervensi pemerintah gitu ya, justru kayak menghilangkan gitu potensi yang sebenarnya ada di satu tempat gitu ya, di satu wilayah. Ada yang mau ngasih contoh lain? Beberapa waktu lalu ada yang ingat kalau pemerintah membuat kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng 14.000 gitu ya. Dan apa yang kalian pelajari di ekonomi mikro dulu, kalau pemerintah istilahnya kalau di Menkyu kan price ceiling gitu ya, harga batas atas. Apa yang terjadi? Langka Pak. Iya, karena semua orang jadi beli gitu, bahkan sebagian orang jadi nimbun kan. Akhirnya malah langka. Belum lagi ada penimbunan secara sengaja lah gitu, ada oknum dan segala macamnya gitu. Tapi secara ekonomi sendiri, kebijakan itu memang menyebabkan mengintervensi pasar yang seharusnya bisa berjalan dengan efisien jadi tidak efisien justru gitu kan. Kebalikannya, harusnya biasanya pemerintah tuh menciptakan mengurangi distorsi pasar atau mengatasi market failure atau kegagalan pasar, tapi justru menyebabkan chaos gitu ya kan kemarin dengan adanya harga eceran tertinggi, walaupun tujuannya bagus kan gitu ya, tapi dalam kondisi tertentu bisa jadi menyebabkan pasar tidak efisien. Ya, lalu kemudian selain tadi contoh-contoh yang disebutkan Devi gitu terkait penanganan COVID, Farhan tadi terkait dengan untuk mendorong desa devisa gitu. Lalu kemudian kemarin ada harga eceran tertinggi. Pemerintah juga melakukan intervensi karena biasanya ada faktor politik gitu ya yang terlibat. Itu bagaimana kalian udah mengalami pemilu kan ya atau belum? Umur kalian rata-rata 2000 udah 2000-an kan ya lahirnya, 2001-an. Masih ada generasi 90-an. Nggak ada kan? 2000-an semua ya. Tapi udah melewati at least sekali kan ya pemilu. Ini kalian bisa memperhatikan lah ketika mau musim pemilu tuh biasanya ada beberapa harga-harga yang jadi lebih murah gitu ya. Lalu kenaikan harga dibatasi gitu ya. Terutama kalau presidennya mau nyalon lagi gitu. Jadi bisa ada faktor politik juga seperti itu. Sementara di sisi lain yang mau nyalon dan bukan incumbent kan biasanya nyerang juga gitu ya, menyerang kebijakannya. Nah, jadi ada faktor politik juga. Itu contoh yang paling gampang masalah pemilu gitu. Bagaimana memengaruhi kebijakan dari keuangan publik dari pemerintah. Nah, ini kenapa kita mempelajari keuangan publik ya, karena pemerintah itu peranannya besar dalam ekonomi gitu ya.
make it or break it gitu ya, karena pemerintah punya anggaran, walaupun anggaran terhadap PDB itu mungkin hanya sekitar 20-25% gitu ya, tapi dampaknya cukup besar gitu ya. Karena tadi pemerintah selain secara ekonomi gitu ngasih anggaran, narikin pajak, tapi juga tadi bisa melalui mandat-mandat yang akhirnya menyebabkan atau bisa mengaruhi kondisi ekonomi. Dan kita semua berpartisipasi gitu dalam penyelenggaraan perekonomian ini gitu ya. Pertama, kita sebagai masyarakat umum bayar pajak gitu ya. Kalian jajan di Indomaret, jajan di KFC, jajan di Starbucks itu bayar pajak gitu. Harusnya beli kopinya lebih murah tapi jadi nambah, dan besok April bahkan lebih mahal lagi gitu PPN-nya jadi 11%. Tapi buat kalian double agent gitu ya. Karena kalian juga di sisi lain mendapatkan manfaat juga gitu ya dengan sekolah di STAN. Dan jadi kalian dalam tanda kutip punya utang juga gitu kan terhadap ekonomi gitu. Kan kalian nggak tahu kan kalau STAN itu dibiayai pajak apa dibiayai utang, kan nggak tahu kan. Jadi kalian punya beban juga gitu. Kalau kalian tuh sebenarnya dibiayai sama utang pemerintah. Nah, kemudian tadi banyak sektor dalam ekonomi itu dipengaruhi oleh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini contoh aplikasinya, kalau di Amerika disebutnya budget office. Ini tujuannya ya untuk melakukan penilaian terhadap anggaran-anggaran yang ada di sana. Budget office itu ada yang di sisi federal government-nya, OMB-nya, Office of Management and Budget, dan ada dari sisi Congressional Budget Office gitu. Jadi kalau Congressional Budget Office itu ada di Kongresnya, kayak DPD-nya kalau di Indonesia lah. Jadi sama kan kalau di Indonesia juga kalau ketika APBN itu diajukan oleh pemerintah itu akan di review untuk disetujui sama badan anggaran di DPR gitu. Konsep seperti itu. Nah, ini data-data dari Amerika bagaimana anggaran pemerintah di proporsinya terhadap PDB mereka. Di Indonesia juga relatif sama gitu ya, kalau kalian lihat data-data dari BPS, kisaran APBN kita terhadap PDB itu 20%-an gitu ya, sampai 25% lah maksimal. Anggaran kita kisaran 2.500 gitu ya, rata-rata dalam beberapa tahun terakhir. PDB kita 15.000 sampai 18.000 gitu, jadi di kisaran 20-an%. Nah, tapi di masa-masa tertentu anggaran pemerintah itu bisa proporsinya jadi sangat signifikan. Gitu ya. Contohnya kalau di Amerika itu di tahun 44 karena perang dunia gitu ya, jadi anggaran militernya banyak, akhirnya proporsi terhadap PDB-nya sangat tinggi. Gitu. Lalu kemudian ini di ujung ini tahun 2008 itu kan ada global financial crisis. Jadi pemerintahnya juga ngasih subsidi besar-besaran karena ada krisis keuangan global. Nah, kalau kalian lihat di data Indonesia di beberapa tahun terakhir juga akan seperti itu gitu ya. Jadi di tahun 2008 itu naik tinggi. Kemudian karena pada saat itu ada paket stimulus namanya untuk infrastruktur. Dan di tahun 2020, 2021 juga seperti itu gitu. Indonesia APBN-nya sangat tinggi proporsinya terhadap PDB karena ada tadi kenaikan bantuan sosial gitu ya untuk penanganan COVID-19. Lalu kemudian anggaran kesehatan yang naik tinggi gitu karena untuk penanganan COVID yang ditanggung semua oleh pemerintah. Lalu ada untuk vaksinasi gitu ya. Bahkan defisit
APBN yang sebelumnya dibatasi hanya 3% gitu dari PDB di tahun 2020 dan 2001 tuh di kisaran 5%-an. Gitu. Jadi diberikan pengecualian pada saat itu melalui Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. Walaupun akhirnya disahkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang membebaskan gitu ya. Rasio utang pemerintah terhadap PDB itu naik di atas 3%. Rata-rata pengeluaran pemerintah terhadap PDB itu berbeda-beda tentunya dari setiap negara gitu ya. Negara-negara yang sudah relatif makmur gitu, terutama negara-negara Skandinavia yang punya welfare bagus, itu biasanya porsi pemerintahnya justru tinggi. Itu dibandingkan negara-negara yang relatif lebih berkembang atau menengah ke bawah. Gitu. Ada yang tahu nggak kenapa negara-negara kaya justru anggarannya proporsinya besar terhadap PDB? Kalau kalian baca-baca gitu atau nonton, biasanya kalau negara Skandinavia itu kan tingkat pendidikannya gratis bahkan sampai universitas. Gitu ya. Lalu kemudian kesehatannya gratis gitu karena kayak sistem BPJS-nya tuh udah menanggung semua masyarakat dan orang bisa dengan mudah gitu ya ke rumah sakit tanpa harus ribet dengan administrasi DP untuk kamar dan lain-lain gitu ya karena bisa langsung dirawat. Lalu kenapa di negara tersebut pendidikan bisa gratis, jaminan kesehatan juga ditanggung banyak? Konsekuensinya apa? Pajaknya tinggi bukan ya Pak? Makanya mereka bisa banyak banget membiayai hal-hal seperti itu Pak. Iya, benar. Enrico tadi mau jawab? Ya, sama kayak Iqbal tadi Pak. Iya, tapi di sisi lain tadi konsekuensinya adalah pajaknya juga tinggi gitu ya. Di negara lain tuh bisa sampai 60% gitu pajak. Sebenarnya di Indonesia kan bracket paling tinggi itu hanya 35% gitu ya. Jadi ada konsekuensinya. Tapi tadi tujuannya ya di negara mereka itu adalah bentuk redistribusi gitu ya. Orang yang kaya ya bayar pajaknya tinggi. Kemudian yang akan kita pelajari juga nanti terkait dengan desentralisasi gitu ya. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu berjalan. Karena setelah melalui berbagai macam periode gitu dalam ekonomi dan berjalan dalam jangka waktu yang lama, ada pembelajaran bahwa pemerintah pusat tuh nggak bisa mengatur segalanya dan mengerjakan segalanya gitu. Jadi perlu ada redistribusi juga dalam hal kewenangan dari sisi pemerintahan maupun dari sisi keuangan pemerintahannya. Jadi dalam konteks APBN juga kan pemerintah APBN di Indonesia gitu ya. Kita ada anggaran yang namanya transfer ke daerah dan dana desa gitu TKDD. Itu kan salah satu bentuk bagaimana pemerintah meredistribusikan gitu ya. Kalau tadi kayak BLT subsidi itu dari antar golongan kelompok masyarakat gitu secara penghasilan. Nah, kalau TKDD itu dari areanya gitu ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan jumlahnya juga cukup besar gitu di Indonesia kalau kalian baca di APBN. Dan kita kalau nggak salah di pertemuan saya lupa sebelum atau setelah UTS itu nanti ada materi khusus terkait dengan
desentralisasi. Nah, konsekuensinya lagi ketika ada tadi pemberian anggaran pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, lalu transfer ke daerah yang tujuannya untuk redistribusi gitu ya, baik untuk antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah, konsekuensinya adalah bisa terjadinya defisit gitu ya dalam anggaran pemerintah. Di Indonesia kita menganut rezim anggaran pemerintahnya defisit gitu. Jadi karena dianggap sebagai negara berkembang, masih perlu pembiayaan yang lebih tinggi, dan tingkat utang Indonesia dinilai masih cukup manageable gitu ya, masih bisa dibayar gitu dengan aset Indonesia yang cukup tinggi juga gitu ya. Kan kalian banyak yang PKL-nya di DJKN gitu, lalu kemudian di daerahnya juga di unit vertikalnya gitu kan, kalian juga melihat juga kan aset-aset pemerintah tuh cukup banyak juga gitu. Jadi dengan tingkat utang yang ada sekarang dinilai masih cukup prudent gitu tingkat utang pemerintah. Makanya rezimnya yang dipakai adalah rezim defisit. Tapi negara-negara lain ada yang mengalami rezim surplus, terutama negara-negara yang kaya akan sumber daya alam biasanya. Nah, ini hanya beberapa data, lebih banyak terkait dengan US, data yang ada di Gruber, jadi diharapkan nanti teman-teman baca teorinya dari Gruber gitu ya, tapi ngambil kayak case-nya atau data-datanya itu dari APBN gitu. Jadi supaya dapat konteks Indonesianya seperti apa. Nah, distribusi belanja dari pemerintah itu biasanya contoh-contohnya adalah untuk barang publik. Barang publik tadi ada pendidikan, lalu kemudian kesehatan dalam konteks tertentu gitu ya. Lalu kemudian militer gitu ya. Yang tujuannya itu untuk melindungi semua masyarakat di Indonesia gitu. Yang diharapkan tadi juga bisa menciptakan eksternalitas positif. Kan kalau masyarakatnya pinter semua gitu ya, ekonominya juga lebih maju gitu. Kalau masyarakatnya sehat semua, aktivitas ekonominya bisa berjalan gitu kan. Dan militer juga kalau negaranya aman tentram ya ekonominya juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada juga program untuk asuransi sosial gitu ya, atau social welfare gitu ya. Contohnya kalau di kita ada BPJS gitu ya, untuk BPJS kesehatan. Lalu kemudian ada BPJS tenaga kerja gitu kalau untuk yang mengatasi tingkat pengangguran. Nah, di negara-negara lain kecenderungannya sekarang ini banyak belanja yang porsinya besar adalah untuk health insurance gitu ya, atau asuransi kesehatan. Karena tadi kesehatan itu penting gitu, kalau masyarakatnya sehat, aktivitas ekonominya bisa berjalan. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai nggak efisien kalau harus misalkan mendirikan rumah sakit pemerintah gitu di setiap tempat gitu ya. Jadi ya ada banyak rumah sakit swasta gitu di mana nanti pemerintah memberikan asuransi sosial asuransi kesehatannya melalui program-program asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah gitu. Kalau di Amerika tuh kan ada Obamacare gitu ya. Dan di Amerika pun baru gitu kan, baru-baru tahun 2012-an, 2013 gitu. Mulai ada isu pembicaraan terkait dengan health insurance. Di Indonesia ada BPJS gitu ya, walaupun belum optimal tapi sudah berjalan, yang tujuannya tadi untuk supaya masyarakatnya sehat semua dan aktivitas, diharapkan outcome-nya adalah aktivitas masyarakat juga jadi lebih baik gitu, dan ekonominya bisa tumbuh. Ini beberapa contoh-contoh pengeluaran pemerintah pusat gitu ya. Di Indonesia pun sama gitu ya, ada anggaran militer gitu, ada anggaran untuk jaminan sosial gitu. Kita tadi ada
BLT, ada eh, kartu prakerja gitu, ada BPJS, lalu kemudian ada kredit usaha rakyat gitu ya yang disubsidi. Lalu kemudian ada pembayaran bunga utang, lalu kemudian ada kalau di Amerika tuh memang ada spesifik untuk pengangguran namanya apa insurance claim gitu ya, kayak semacam asuransi untuk pengangguran. Kalau di Indonesia belum ada, mungkin bisa dibilang kartu prakerja itu idenya seperti itu gitu, tapi beda konsep. Kemudian yang punya disabilitas juga kalau di sana bisa dapat semacam bantuan gitu yang rutin. Sementara di Indonesia itu belum ada, setahu saya cuma ada bantuan-bantuan yang sifatnya bukan klaim yang dapat tunjangan bulanan gitu ya untuk yang punya disabilitas. Lalu anggaran pendidikan di Indonesia bahkan 20% gitu ya anggaran pendidikan. Lalu kemudian anggaran infrastruktur, anggaran kesehatan di kita anggaran kesehatan 5% dari APBN. Dan kemudian ke daerah juga sama, di daerah juga ada untuk anggaran-anggaran yang relatif sama, ada pendidikan, ada kesehatan. Nah, untuk pendapatannya tentu ada dari PPH gitu, dari pajak penghasilan, ada dari pajak penghasilan pun ada dari penghasilan badan gitu, badan usaha, ada dari penghasilan orang per orang. Lalu kemudian kalau di Indonesia ada PNBP gitu karena kita punya beberapa komoditas atau sumber daya alam yang bisa dijual. Kemudian ada juga dari tadi dividen BUMN gitu. Lalu kemudian ada dari bea gitu, baik itu bea masuk, bea keluar. Lalu kemudian ada cukai gitu, kita ada cukai rokok, ada cukai minuman beralkohol. Bahkan nanti kedepannya kan mau ada cukai plastik gitu ya. Lalu kemudian tadi ada karbon atau emisi dan seterusnya. Sementara di daerah itu ada juga pajak yang memang didistribusikan untuk dipungut oleh daerah secara langsung gitu. Jadi bukan melalui pemerintah pusat. Ada yang tahu contohnya kalau di Indonesia yang dipungut oleh daerah pajak apa? Pajak yang di rumah makan itu mungkin, Pak. Ya, pajak hotel dan restoran gitu ya. Jadi kalau kalian makan di restoran, biasanya terutama restoran-restoran yang udah di ini ya, udah punya mesin kasir yang cukup modern, biasanya suka ada pajak gitu ya, pajak restoran. Itu biasanya yang memungut adalah pemerintah daerahnya. Terus contohnya yang dibayar ke daerah lagi apa? Kendaraan, Pak. Ya, benar, kendaraan. Lalu kemudian PBB juga dibayarkannya ke pemerintah daerah masing-masing gitu. Lalu kemudian tadi pemerintah juga selain melalui mekanisme harga juga bisa melalui regulasi gitu ya. Dan pemerintah membentuk badan-badan juga yang bisa meregulasi berbagai macam aktivitas yang bisa terkait dengan ekonomi. Contohnya kalau di Amerika ada FDA atau di Indonesia ada Badan POM gitu ya. Jadi supaya tadi masyarakatnya sehat gitu ya, aman apa yang dikonsumsi, lalu kemudian tingkat kesehatannya baik karena obat-obatannya juga terregulasi dengan baik gitu. Ada kalau di Indonesia Badan POM. Lalu kemudian kalau di Amerika ada Occupational Safety and Health Administration gitu atau OSHA. Biasanya di sini kayak BPJS ketenagakerjaan gitu. Kalau ada kecelakaan dulu jam sostek gitu ya. Ada kalau ada kecelakaan kerja gitu apa-apa itu ada yang menanggung gitu. Jadi biasanya kan kalau orang yang kecelakaan kerja terus sampai cacat itu kan dia potensi punya penghasilannya jadi lebih sedikit. Nah,
biasanya dikasih tunjangan dari jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kalau di Amerika ada Federal Communication Commission, kalau di kita mungkin ada KPI gitu ya, Komisi Penyiaran Indonesia, yang tujuannya meregulasi apa yang bisa ditayangkan gitu, apa yang bisa disiarkan melalui radio, yang tujuannya harus untuk kebaikan bersama, tidak bersifat rasisme gitu, misalkan seperti itu. Walaupun di Indonesia kayak KPI ini agak kontroversial ya gitu, kalau kalian sering ngikutin beritanya gitu ya. Kayak sinetron yang aneh-aneh malah ada gitu, tapi tayangan-tayangan dari luar yang bagus kadang malah disensor. Kemudian ada EPA atau Environmental Protection Agency, ekuivalen di Indonesianya apa ya, mungkin kayak KLHK gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Itu bisa jadi salah satu contoh yang meregulasi untuk masalah polusi, lalu kemudian masalah lingkungan, deforestasi gitu ya. Nah, tapi dalam diskursusnya, dalam obrolan di masyarakat gitu ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik secara melalui mekanisme harga maupun melalui regulasi, biasanya selalu ada perdebatan gitu. Dan ada pro kontra lah dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan itu biasanya dipengaruhi oleh banyak hal juga gitu ya. Misalkan kalau di Amerika tuh karena sistem politiknya bipartisan gitu, cuma ada 2 partai kan, Republikan sama Demokrat gitu ya. Jadi biasanya kecenderungan masyarakatnya juga terpecah 2 gitu ya, antara yang konservatif dan ada yang liberal. Biasanya Republikan itu lebih konservatif gitu ya, orang-orangnya yang penganut agama yang taat gitu ya, orang-orang yang sangat bangga terhadap rasnya gitu, dengan ras kulit putihnya. Sementara orang liberal itu biasanya orang-orang yang cenderung lebih moderat, lalu kemudian multikultur gitu, kecenderungannya seperti itu. Nah, itu bisa jadi menyebabkan perbedaan kebijakan juga ketika kelompok ini, salah satu kelompok ini menguasai gitu dari sisi pemerintahan maupun dari sisi kongresnya gitu. Jadi kayak pemerintah dan DPR, DPD-nya gitu. Itu bisa pengaruhnya beda gitu. Contohnya ketika era Trump itu kan era Republikan, gitu. Orang-orangnya konservatif gitu. Bagaimana si Trump ini bisa kayak menyebabkan gitu ya, kayak orang-orang tuh menganggap bahwa warga keturunan Asia di Amerika tuh yang menyebarkan COVID gitu. Kan dia selalu bilang COVID itu kung flu gitu ya. Jadi emang flu dari Cina gitu. Dan akhirnya menyebabkan tingkat rasisme terhadap warga Asia di Amerika itu naik tinggi gitu. Tapi ya dari perspektif orang Republikan ya mungkin buat mereka itu bagaimana cara mereka melindungi diri mereka gitu, dalam artian ini tuh tanahnya orang kulit putih gitu, jadi harusnya mereka yang didahulukan. Nah, itu berbeda di masa misalkan Barack Obama lah, yang kalau Joe Biden juga Demokrat gitu, tapi yang lebih ekstrim kan pada era Obama gitu, bagaimana orang yang punya orang kulit hitam gitu, lalu pernah tinggal di berbagai negara, orang keturunan Kenya gitu ya, jadi presiden Amerika gitu. Jadi kebijakannya juga lebih pro kepada keberagaman gitu deh, diversity. Jadi bisa juga menyebabkan perbedaan gitu, dan itu yang menyebabkan ilmu ekonomi gitu secara umum mempelajari keuangan publik ini atau public finance ini, karena bagaimana kita bisa melihat ekonomi di suatu negara gitu, atau bahkan di dunia ini menjadi satu laboratorium gitu ya, yang
harusnya tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bersama gitu, kemakmuran, pertumbuhan ekonomi, tapi bisa jadi berbeda dampaknya gitu kan, tadi hasilnya tidak selalu lebih baik gitu ketika pemerintah melakukan intervensi. Jadi nanti kita sepanjang semester ini akan melihat gitu ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada, yang berjalan dalam perspektif ekonomi, gitu ya, dalam perspektif teori ekonomi yang akan kita pelajari. Dan sebagian sebenarnya sudah kalian pelajari di mikroekonomi dan makroekonomi. Ini contoh yang kalau ya. Mohon maaf Pak, izin mengingatkan untuk mengisi portal dan menutup kelas. Oh siap, benar. Ya. Saya tadi lupa screen cap. Contohnya di Amerika tuh biasanya yang menjadi perbincangan atau perdebatan itu masalah social security gitu. Karena bagi sebagian orang gitu ya, kalau waktu saya kuliah di sana tuh kan kalau sistemnya social security berarti orang bayar pajaknya lebih tinggi gitu ya, supaya pemerintah bisa menghasilkan uang gitu ya untuk membiayai anggaran kesehatannya. Nah, buat orang yang kaya gitu, buat mereka itu adalah merugikan gitu, karena ngapain bantuin orang yang sakit gitu ya, padahal itu bukan kesalahan mereka gitu, istilahnya kasarnya seperti itu. Jadi sering ada perdebatan seharusnya mereka nggak ikut menanggung gitu ya, urusan kesehatan itu urusan pribadi masing-masing. Kalau menurut kalian gimana? Ada ini nggak pendapat? Kalau nanti kalian kerja terus gaji kalian dipotong cukup tinggi, terus untuk membiayai orang lain, gimana? Izin pendapat Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Soalnya kan nggak cuma saya sendiri, jadi semua kena. Tapi kamu ikhlas? Insya Allah ikhlas Pak. Ya, kalau waktu itu beberapa teman saya gitu ya, yang udah sempat kerja lalu kemudian teman waktu di Amerika, mereka bahkan nggak mau kayak bayar asuransi gitu ya, kayak bayar BPJS-nya tuh mereka nggak mau, karena mereka lebih milih untuk kayak bayar langganan gym gitu ya, buat mereka lebih prefer jaga kesehatan sendiri itu dibandingkan harus bayar Obamacare dan uangnya dipakai kayak buat orang lain gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi menarik lah ininya perspektifnya. Selama ini kan saya juga berpikirnya sama gitu, nggak apa-apa orang buat jaga-jaga juga kalau kita sakit gitu kan. Jadi perspektif mereka merasa dirugikan gitu, sebagian dari mereka merasa dirugikan kalau mereka harus bayar untuk orang lain gitu yang akan dimanfaatkan oleh orang lain. Dan kalau kalian mungkin bias juga ya, karena ntar juga digaji oleh pemerintah juga gitu. Jadi BPJS-nya juga ditanggung kan, jadi nggak berat, nggak jadi beban. Oke, sementara itu terkait dengan keuangan publik yang jadi diskusi awal kita gitu ya. Jadi secara umum pemerintah tuh tadi, kenapa kita mempelajari keuangan publik ya, karena pemerintah itu punya peranan yang besar dalam ekonomi secara keseluruhan, dan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kebijakan, baik itu dari sisi
harga maupun dari sisi regulasi, itu pengaruhnya besar juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dan pengaruhnya bisa baik juga bisa juga kurang baik gitu ya, tadi dengan adanya intervensi dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari situ nanti kita akan belajar lebih lanjut di minggu-minggu seterusnya. Sementara 2 menit terakhir, apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Oke, sip. Kalian kalau pas lagi kerja, tapi nggak apa-apa ya ngambil kelas gini? Berarti emang diperbolehkan apa sama orang PKL-nya? Apa orang atasan di PKL ya? Boleh, Pak. Soalnya sudah izin dulu, Pak. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan, gitu ya. Berarti minggu depan kalian sudah mulai mengumpulkan tugas ringkasannya, jangan lupa. Kelompoknya dibuat masing-masing aja ya. Kalian sesuai dengan kesepakatan per 3 orang mengerjakan tugasnya, dan dikumpulkannya bisa oleh salah satunya aja. Nanti saya buka assignment di LMS-nya. Kalau nggak ada, terima kasih hari ini buat kalian semua. Selamat kembali menjalankan magangnya atau PKL-nya. Tadi ada yang mau nanya atau nyela? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.